Bismillah ya. Mari kita mulai webinar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya jelas ya, berarti terdengar. Selamat pagi, para puan pendidikan, puan pembelajar yang sudah bergabung di ruang Zoom ini. Salam literasi. Gini ya, salam literasi. Salam Cie. literasi. Oke, perkenalkan. Oh iya, ini juga selain ibu-ibu, puan pembelajar, ada juga anak-anaknya nih. Ada Agnia eh, yang bakal jadi narasumber juga kali ini. Hai Agnia, perkenalkan dulu ya. Saya Diah Denia, kadang dipanggil Dide. Saya founder dari gerakan Ibu Peri. Ibu Peri itu singkatan dari Ibu Peduli Tutur Buah Hati. Hari ini saya bertugas menjadi host di pagi yang cerah ini kalau di Depok, tapi katanya di tempat Mbak Anur agak mendung ya. Di Sabtu 10 Agustus 2024 ini persembahan tim Puan Pendidikan. Jadi kurang lebih 60 menit ke depan saya akan mendampingi jalannya acara webinar DIY buku anak dari barang bekas. Festival ini merupakan karya nyata 8 gerakan yang tergabung dalam Riung SDGs, Pendidikan Bermutu di Ekosistem Ibu Pembaharu. 8 gerakan tersebut antara lain adalah Peduli Speech Delay, Galeri Ibu, Ibu Rumah Anak, Gria Piwulang HD, ASD Talent Fighter, Sharing Buku Project, Ibu Peri, dan Dekap. Jadi kami bergabung berdelapan membuat Festival Literasi Ibu dan Anak. Nah, hari ini Festival Literasi Ibu dan Anak akan menghadirkan rangkaian terakhir dari webinar. Insya Allah acaranya akan seru banget karena mengambil tema DIY buku anak dari barang bekas bersama dua narasumber hebat kita, Mbak Anur Pujiwati. Hai Mbak Anur. Dan juga anandanya tercinta Agnia Tafdila Indana. Ya, Masya Allah namanya. Kita panggilnya Agnia aja tadi katanya gitu. Baik, sekarang saya mau sapa-sapa dulu ya. Untuk para puan pembelajar yang sudah hadir. Baru sedikit nih kayaknya hari Sabtu emang suka paginya belanja kali ya. Atau olahraga, jadi mungkin belum berkumpul. Nggak apa-apa ya, sambil menunggu kita kenalan dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu di pagi ini. Sebelum kita menyapa Mbak Anur dan juga dua narasumber yang hebat ini, si Mbak Anur dan Kak Agnia ini, kita ice breaking dulu sebentar ya. Ice breakingnya saya minta ke teman-teman yang sudah ada di dalam ruang Zoom, Mbak Dinda, Mbak Marta, ya, sama siapa lagi nih? Mbak Dini. Kalau bisa, kalau ada yang sambil nyambi-nyambi nyetrika atau sambil nemenin anak, coba sekarang sebentar ada di depan gadgetnya sebentar. Kita main-main dulu sebentar ya, Mbak Dewi ya. Ah ya, Coba, siap. oke. Main-main sebentar aja biar fokus, biar nggak terlalu kaku. Kan di sisi bawah Zoom itu ada tombol reaction, lihat nggak? Yang ada kayak icon orang, ada tanda plusnya. Nah, Yang emoji ya. emojinya iya itu nanti tolong diklik tombol react-nya sesuai dengan pertanyaan saya ini ya. Pertanyaannya gampang. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Coba emoji apa yang menggambarkan perasaan teman-teman hari ini? Ada yang, oh Mbak Dewi ternyata sedang, wow, terlope-lope, apa itu namanya? Sedang bahagia ya, sedang sedang haru biru banget. Kalau aku pakai tombol
ini nih, ada tombol hip hip hura lagi seru deg-degan karena perayaan. Wow, ada yang berbinar-binar matanya. Oke. Bahagia ya semuanya. Semoga mudah-mudahan perasaannya hari ini semua sedang dalam kondisi yang menyenangkan dan bisa fokus untuk kita mendengarkan materi selama 1 jam ke depan. Nah, selain tombol emoji, juga kita kan di sini ada fitur chat ya. Ini Mbak Marta udah mulai ngechat malahan tadi. Halo semua, halo Mbak Marta Gusria. Sekarang aku minta kita klik tombol chatnya, terus eh, jawab lagi pertanyaannya dengan mengetikkan di kolom chat ya. Pertanyaannya juga gampang aja. Coba tuliskan benda apa yang ada di sebelah kanan teman-teman. Tengok kanan, slot, lihat benda apa, tuliskan di kolom chat. Apa sih di sebelahnya atau siapa? Jangan-jangan ada siapa nih sebelahnya nih. Mouse laptop, oh iyalah orang depan depan laptop. Oke Mbak Dewi, ditemani oleh mouse tercintanya. Warnanya apa tuh Mbak? Warnanya putih. Tikus putih dong berarti. Iya, Oke. nih. Yang lain, wah belum pada jawab nih di chat sebelah kanannya ada apa? Belum tengok kanan ya. Aku sebelah kananku kebetulan lagi ada buku bekas berantakan anak-anak. Judulnya Animal Antics, hewan-hewan lucu dan menggemaskan katanya sebelah sini. Tengok kanan ketemunya buku. Agnia sebelahnya mainan. Oh iya mainan apa nih di sebelah kanannya? Ada apa? Lego, Rubik, apa tuh? Pokoknya ada mainan supaya nggak bosen ya, Agnia ya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, boleh dijawabnya lewat chat. Oh, banyak mainannya. Masya Allah. Pertanyaan terakhir, boleh langsung lewat eh, open mic atau boleh juga di chat. Pertanyaannya juga makin mudah. Buku apa sih yang terakhir teman-teman Puan pembelajar semua baca? Coba ingat-ingat, yang terakhir dibaca apa sih? Boleh dong tahu judulnya apa para ibu-ibu peserta, ibu-ibu dan anak-anak peserta Festival Literasi Ibu dan Anak ini. Coba sih terakhir baca apa? Pengen tahu. Nah, aku open mic ya, Mbak Dide. Iya, boleh Mbak Dewi gimana? Terakhir baca Nah, apa? semalam itu lagi buka bukunya Kompas Kehidupan, karyanya Laura Ismail. Berat, berat, berat. Masya Allah. Mbak Dewi bacaannya dalam sekali. Masya Allah, keren-keren Mbak Dewi. Sharing buku proyeknya. Ayo, ada lagi yang sempet baca-baca nggak mesti tadi malam. Kalau emang sempetnya kemarin malam atau minggu kemarin, nggak apa-apa. Pengen tahu aja bukunya apa. Apa nih? Wah, di chat juga belum ada mainan dari alam. Oh, mainannya Agnia, mainan dari alam. Masya Allah, benar-benar ya. Ananda ini suka prakarya, bahkan mainannya pun dari alam. Oke deh, kalau belum ada yang jawab. Oh, judul bukunya. Masya Allah, judul bukunya Mainan dari Alam, begitu? Iya, Masya Allah, Agnia. Keren banget kamu. Jadi kepo nih, pengen tahu buku yang dibaca sama Agnia berjudul Mainan dari Alam. Mbak Dini sudah open mic. Ayo Mbak Dini. Tadi apa buku terakhirnya yang dibaca apa sih? Boleh tahu nggak kita? Halo Mbak Dini, di Bogor aman? Suaranya belum terdengar, udah bicara belum ya Mbak Dini? Mungkin lagi ada masalah ya. Nggak ada suaranya Mbak. Sudah open mic tapi suaranya belum terdengar.
Oke deh, nanti bisa dilanjutkan sharing-sharing cerita bukunya yang habis dibaca apa. Iya, pokoknya ternyata sangat variatif dari yang dalam Kompas Kehidupan sampai yang mainan dari alam. Ternyata apa variatif ya, karena kesukaan buku kita kan beda-beda. Katanya tidak ada buku yang tidak ada orang yang tidak suka baca buku, hanya mungkin belum menemukan buku yang cocok. Katanya gitu ya, Mbak Dewi ya, Mbak Anur. Mudah-mudahan ntar kita menemukan buku yang sesuai ya. Oke deh, terima kasih teman-teman. Tadi sudah bersedia main-main sebentar, main-main emoji, main-main chat, dan open-open mic. Sekarang kita bersiap untuk masuk ke sesi berikutnya. Hari ini adalah sesi terakhir webinar dari Festival Literasi Ibu dan Anak. Kalau kita ingat-ingat, festival ini sudah berlangsung dari tanggal 25 Juli ya, sampai hari ini, hari terakhir 10 Agustus. Pertama-tama, kita sudah mendapat penjelasan dari narasumber pertama, Mbak Afriza, tentang bagaimana sih powerfulnya peran seorang ibu mengajarkan huruf-huruf pertama pada anandanya. Karena ibu adalah penggiat literasi keluarga. Ada yang ikut nggak coba webinar pertama itu? Setelah webinar pertama, kita mendapatkan penguatan dari Mbak Khairun Nikmah tentang bagaimana pentingnya memenuhi kebutuhan diri kita sebagai ibu. Baik dari kebutuhan nutrisi, dukungan moral, kebutuhan fisik, dan spiritual. Supaya kita bisa menjalankan peran sebagai ibu dalam sesi kedua webinar kita, yaitu Sayangi Diri, Sayangi Buah Hati. Pada sesi ketiga, Mbak Hastia Windri mengingatkan kita bagaimana dengan literasi bermain, ibu bisa menggunakan literasi bermain sebagai sarana untuk mengawal tumbuh kembang anak sesuai fitrahnya. Itu sudah kita dengarkan tuh tahapan-tahapan perkembangan fitrah anak dan bagaimana kita menstimulasinya pada webinar sesi ketiga. Sesi keempat yang baru pekan kemarin terakhir kita ikuti adalah masuk ke dunia anak melalui membaca nyaring bersama Mbak Ahsani. Bahkan di sesi ini kita adakan challenge yang berhadiah juga. Pada ikutan nggak nih kemarin? Challenge praktek membaca nyaringnya. Nah, di sesi ini, sesi kelima, dengan narasumber Mbak Anur, beliau akan mengajak kita supaya nggak cuma jadi penikmat buku aja, tapi bisa mengajak anak-anak kita untuk membuat buku kreasi sendiri dari bahan bekas. DIY buku anak dari barang bekas. Sekarang kita kenalan dulu ya dengan dua narasumber hebat kita. Halo, Assalamualaikum Mbak Anur dan Adek Agnia. Kakak Agnia atau Agnia? Hai, hai. Nah, kita bacakan dulu ya CV-nya. Mbak Anur ini bernama lengkap Mbak Anur Pujiwati. Bisa dilihat di FB-nya. Ada, kalau mau lihat, mau kepo-kepo sosmednya ya. Ada Mbak FB-nya Anur P dengan IG-nya anur.94. Beliau adalah home educator, inisiator Ibu Rumah Anak Indonesia. VBS itu Vaginal Birth After Cesarean ya, kalau saya nggak salah singkatannya. Saat ini aktivitas beliau adalah ibu rumah tangga dengan 2 anak yang sekolah di rumah. Beliau menjadi teman bertumbuh untuk suami dan anak-anaknya. Mbak Anur juga manajer e-Buletin Lumbung Ilmu Ibu Profesional. Beliau merupakan member Ibu Profesional Yogyakarta dan juga merupakan leader dari gerakan Ibu Rumah Anak. Ini jadi perkenalan singkat dengan narasumber pertama kita, Mbak Anur Pujiwati. Selanjutnya kita kenalan dengan Ananda Agnia ya. Coba Mbak Agnia, Agnia Tafdila Indana Z. Penasaran sih ini Z-nya apa? Nanti kita tanya ya. Pas mulai materi, Z-nya apa sih Agnia? Usianya baru 8 tahun 8 bulan. Katanya sekolah kelas 3 di School of Life Lebah Putih. Cita-citanya mau jadi dokter spesialis kandungan yang beriman dan berakhlak mulia. Masya Allah, semoga Allah kabulkan cita-citanya bisa tercapai.
Untuk aktivitasnya saat ini, Agnia suka bersepeda, membaca buku, dan crafting. Saat ini, Agnia kelas 3 bersekolah dari rumah dan belajar banyak hal di rumah. Masya Allah, Agnia. Nah, cantik ya, fotonya senyumnya manis banget deh, Masya Allah. Nah, setelah perkenalan singkat dari CV para narasumber kita, kita akan mulai masuk ke sesi materi. Ayo teman-teman, untuk keberkahan kita dalam materi ini, mari kita mulai sesi materi kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Mbak Anur, hai Mbak Anur, saya persilakan, saya lempar mic-nya. Silakan Mbak Anur. Nah, terima kasih Mbak Dide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ya, kita nanti ada beberapa pembahasan, yaitu berkarya dari bahan bekas, terus membuat buku versi kreatif anak, melatih anak berkreasi dan berimajinasi, menambah kosakata, terus terakhirnya membuat DIY buku anak simple menyenangkan. Lanjut Mbak. Nah, berkarya dari bahan bekas gitu kan. Kenapa kok berkarya dari bahan bekas? Karena menciptakan karya dari bahan bekas adalah cara yang bagus untuk berkreasi sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Jadi, selain hasil kreasinya bagus, nanti kita juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Menggunakan bahan bekas untuk berkarya tidak hanya menyenangkan, tapi juga membantu mengurangi limbah dan memberi barang-barang lama kehidupan baru. Jadi barang-barang yang udah kelihatannya lama bisa kita sulap lagi menjadi sesuatu yang baru dan unik gitu ya. Lanjut Mbak. Nah, berkarya dari bahan bekas memiliki banyak manfaat nih, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun kreatif. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya. Yang satu, keberlanjutan lingkungan, seperti yang tadi sudah disebutkan, itu mengurangi limbah. Jadi menggunakan bahan bekas membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir ya, dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Jadi kalau di Jogja itu sempat apa namanya, TPA-nya itu penuh gitu, sampahnya penuh terus tidak menerima sampah lagi, dan subhanallahnya tuh jalan-jalan tuh banyak banget sampah gitu loh, menumpuk, dan itu kan nggak bagus banget ya untuk kesehatan. Jadi kalau bisa kita di rumah juga punya andil untuk gimana menekan biar sampah itu tidak berakhir di TPA gitu. Jadi kayak sampah-sampah yang bisa didaur ulang tuh. Terus menghemat sumber daya, mengurangi kebutuhan untuk memproduksi bahan baru, karena kita bisa mengurangi penggunaan energi dan sumber daya alam gitu. Terus yang kedua, penghematan biaya. Biaya material yang lebih rendah, bahan bekas biasanya kan lebih murah, bahkan gratis dibandingkan eh, bahan baru, sehingga dapat menghemat pengeluaran gitu, emak-emak banget ya menghemat pengeluaran. Terus mengurangi pengeluaran, ya jelas ya kan, dengan memanfaatkan barang-barang bekas kita bisa mengurangi pengeluaran untuk beli barang baru. Yang ketiga, ini yang nggak kalah penting, kreativitas dan keterampilan. Itu ada stimulasi kreativitas. Jadi berkarya dari bahan bekas memacu kreativitas karena kita perlu mikir nih di luar kebiasaan dan memanfaatkan barang yang tidak konvensional gitu kan. Terus pengembangan keterampilan baru. Prosesnya membuatnya itu dari bahan bekas seringkali melibatkan teknik-teknik baru. Dan kadang kalau kita membuat sesuatu tuh, ini enaknya dibuat apa ya gitu, terus cara buatnya gimana ya gitu. Jadi kita ikut mikir gitu kan, dan punya keterampilan baru gitu. Jadi meningkatkan keterampilan kerajinan dan pemecahan masalah. Karena setiap membuat pasti ada aja masalahnya gitu. Tapi itu jadi buat kita jadi lebih kreatif. Terus yang keempat, nilai estetika dan unik, produk yang unik ya. Jadi barang-barang yang dibuat dari bahan bekas ini seringkali punya desain dan karakter yang unik, yang membedakan dari produk massal yang diproduksi secara standar. Jadi kayak bahan bekas ini biasanya limited edition gitu, nggak ada dijual di mana-mana.
gitu. Terus karya seni yang personal, setiap kreasi dari bahan bekas ini memiliki cerita dan keunikan tersendiri, menjadikannya lebih personal dan bernilai sentimental. Terus yang kelima, kesadaran sosial dan pendidikan. Pendidikan lingkungan, terutama menggunakan bahan bekas dapat menjadi alat pendidikan yang efektif untuk mengajarkan tentang pentingnya daur ulang dan keberlanjutan kepada orang lain, terutama pada anak-anak ya. Jadi anak-anak udah mulai tahu nih, ternyata penggunaan bahan-bahan bekas ini bisa loh membuat apa namanya eh, keberlanjutan lingkungan gitu. Jadi ya, kita juga akhirnya mengajarkan pendidikan lingkungan pada anak sejak dini. Meningkatkan meningkatkan kesadaran hmm, apa namanya membantu masyarakat untuk lebih sadar akan dampak limbah dan pentingnya daur ulang melalui contoh yang konkret. Jadi kita nggak cuma ngasih teori tapi praktek langsung terhadap barang bekas yang ada di rumah gitu. Jadi kita punya produk nih ternyata bisa loh menghasilkan eh, barang bekas jadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baru. Jadi barang-barang bekas itu tidak berakhir dibuang gitu. Jadi langsung ada prakteknya, ada contohnya. Terus yang keenam pemberdayaan komunitas, pelibatan komunitas gitu kan. Jadi kalau kita berkarya dari bahan bekas seringkali melibatkan komunitas lokal, memperkuat ikatan sosial dan mendukung kerjasama. Biasanya udah ada tuh di masing-masing daerah apa komunitas-komunitas yang memang concern di bidang apa namanya daur ulang kayak gitu kan. Bahkan ada gerakan ibu-ibu yang membuat hasil kreasi kayak misalnya boneka dari apa namanya tuh kain-kain gitu, kain-kain pakaian sudah tidak terpakai terus mereka jual gitu. Jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi terus yaitu peluang usaha kan akhirnya beberapa usaha kecil dan bisnis berfokus pada produk dari bahan bekas, menciptakan peluang ekonomi dan pekerjaan dalam komunitas. Jadi dari komunitas itu dari sekumpulan ibu-ibu itu eh, apa namanya akhirnya tercipta produk-produk yang bisa dijual, layak jual gitu. Dan terakhir itu peningkatan kesejahteraan pribadi, kepuasan dan kebanggaan. Jadi menyelesaikan proyek karya dari bahan bekas itu memberikan rasa pencapaian dan bangga ya karena udah menciptakan sesuatu yang berguna, indah dari barang-barang yang dianggap tidak berguna gitu. Nah, kegiatan relaksasi, jadi kayak bisa untuk terapi juga menenangkan pikiran, karena itu kan menyenangkan, membantu mengurangi stres dan kesejahteraan mental. Jadi manfaatnya Masya Allah banyak banget ya kalau kita bisa eh, berkarya dari bahan bekas. Jadi bisa untuk eh, healing juga di rumah gitu. Karena ada rasa bangga ya bisa menciptakan sesuatu produk yang baru. Next, Mbak. Oke, membuat buku versi kreatif anak. Setelah kita sudah tahu manfaatnya gitu kan. Kenalkan nih ke anak-anak gitu kan. Membuat buku versi kreasi anak tuh proyek yang menyenangkan dan mendidik. Yang dapat merangsang kreativitas dan keterampilan anak-anak gitu. Jadi gimana sih awalnya biar bisa bikin buku apa versi kreasi anak gitu. Jadi pilih tema buku dulu gitu. Tema favorit. Jadi kita ngobrol nih sama anak-anak, diskusi dulu dengan anak tema yang mereka suka. Misalnya kayak anak-anak tuh kan kayak lagi suka binatang, hewan, luar angkasa, petualangan atau cerita fiksi gitu ya. Terus bisa juga selain itu inspirasi dari aktivitasnya. Misalnya apa tema yang mereka mereka lakukan atau tempat yang telah mereka kunjungi. Jadi dari aktivitas misalnya mereka itu kita ajak ke suatu tempat hiburan misalnya kebun binatang gitu ya. Berarti mereka nanti dari situ bisa bikin buku tentang tadi hewan-hewan ada apa aja sih di kebun binatang terus atau di taman bunga nanti mereka mengenal jenis-jenis bunga gitu terus atau kegiatan sehari-hari misal berkebun kita ajak berkebun nanti dari situ mereka bisa membuat eh, bagaimana cara step by step berkebun dari awal menanam benih dan sebagainya gitu. Terus bisa juga nih recook ya. Jadi kayak eh, dari pengalaman mereka membuat makanan
sendiri, terus mereka bikin resep dan dikumpulkan jadi satu buku. Jadi itu pilih tema bukunya dulu gitu. Terus setelah udah nemu nih tema buku yang mau dibuat apa, kita rancang bukunya, tentukan formatnya dulu, pilih format buku seperti buku. Pengennya tuh seperti buku cerita bergambar atau buku mewarnai, buku kegiatan gitu ya. Jadi bisa menggunakan kertas besar, dilipat jadi buku, atau bisa juga membuatnya secara digital gitu. Jadi selain buku bentuk fisik, bisa juga kita bikin e-book ya. Terus ukuran halamannya itu untuk memudahkan kalau dipegang anak-anak gitu ya. Kalau kebesaran juga nggak enak dipegang, kecilan juga ini mungkin nggak bisa dibaca. Terus selanjutnya kumpulkan bahan, ada kertas dan alat tulis kayak yang sudah di-share ya, kayak menyiapkan kertas, spidol, pensil warna, krayon, dan alat tulis lainnya. Gitu. Terus bahan tambahannya kayak pengennya halamannya lebih bertekstur atau enggak gitu. Kalau bertekstur gitu kan bisa pakai bahan bekas seperti potongan kain, kancing, atau stiker. Jadi kalau misalnya buku pada umumnya itu kan berupa tulisan aja atau gambar aja. Kalau pengen yang tekstur ada apa namanya yang bisa diraba gitu ya, itu bisa ditambahin kancing, kain, atau plastik atau apapun gitu dari bahan bekas bisa. Nah, terus ya selanjutnya kreasi konten buku, gambar, dan ilustrasi. Jadi biarkan anak-anak tuh menggambar, mewarnai sesuai keinginan mereka sendiri gitu. Jadi kita cuma bisa sebagai orang tua kita bantu apa namanya sketsa dasar atau yang mereka bisa warnai. Kalau anak-anak kecil gitu ya yang masih di bawah 5 tahun gitu kan belum bisa terlalu fokus untuk menggambar, itu bisa dibantu dengan sketsa dulu. Nanti mereka yang mewarnai gitu. Terus selanjutnya menyusun dan mengikat buku. Setelah tadi udah di apa namanya kontennya sudah dapat gitu kan. Itu apa namanya kita bisa bikin kreasi konten bukunya dulu ya. Jadi kayak setelah mewarnai, menggambar, terus habis itu ajak nulis cerita sederhana, terus bisa juga masukin teka-teki nih. Kadang ada buku yang bisa melatih mereka berpikir juga, seperti dimasukkan misalnya labirin atau teka-teki silang, atau kuis singkat gitu yang bisa dimasukkan di buku gitu. Jadi itu menyenangkan ya untuk anak-anak. Terus selanjutnya menyusun dan mengikat buku. Terus jadi kalau udah selesai itu kan tadi konsepnya seperti apa, kita bisa susun halamannya sesuai cerita, kegiatan gitu. Terus apa namanya disatukan ya dari konsep tadi beberapa lembar misal jadinya kita satukan dengan bisa menggunakan stapler atau dijahit atau menggunakan pita atau lem atau tadi pakai perforator terus ditali gitu. Jadi banyak cara untuk menjilid buku gitu. Bisa juga versi digital. Jadi kita scan gitu terus dijadiin buku. Terus yang terakhir selanjutnya menambahkan sentuhan akhir. Jadi desainnya itu mau seperti apa, pakai stiker atau kertas warna atau gambar yang udah mereka buat. Jadi sampulnya ya, desain sampulnya. Terus juga kasih di akhir halaman itu penulis. Jadi ini tuh kan penulisnya siapa nih yang menulis buku ini gitu kan sama anak-anak sendiri. Jadi mereka merasa bangga ya, wah saya ternyata sudah bisa menulis buku gitu. Bisa anak-anak punya sesuatu rasa seneng ketika mereka menghasilkan satu karya dan bisa diakui gitu. Setelah udah selesai bukunya bisa nih berbagi dan merayakan. Jadi kayak peluncuran buku misalnya serumah ya ketika family time gitu kumpul satu keluarga pas ayahnya misalnya lagi libur nanti mereka biar presentasi nih ke ayah, ke anggota keluarga atau pas lagi kumpul liburan di rumah kakek neneknya gitu bisa dengan bangga cerita kalau saya punya karya nih buku gitu terus jadi
dia nanti si anak ini bisa membacakan, menceritakan buku yang dia tulis juga, nanti minta feedback, ini gimana, bagus gak hasilnya, terus apa namanya, uh, apa yang kurang gitu, kayak gitu-gitu. Jadi anak-anak udah belajar untuk minta feedback juga, bangga ya dengan hasil karyanya, jadi bisa dipamerin nih di keluarga besar gitu. Jadi kalau buku kreasi anak tuh masih sekitar kayak buku mewarnai yang isinya tuh uh, apa hasil-hasil mereka mewarnai gitu. Terus buku cerita bergambar, jadi ada gambarnya tapi juga ada ceritanya. Jadi, kalau tadi yang pertama itu yang khusus karya mereka mewarnai, yang kedua tuh ada gambarnya, udah ada uh, tulisannya, jadi bisa menceritakan kisah, bisa fabel gitu kan, cerita tentang hewan ataupun kegiatan sehari-hari, dan juga ada buku buku aktivitas gitu. Jadi kayak berisi teka-teki atau labirin atau permainan kecil gitu. Jadi kayak semacam apa ya, kuis tapi yang bisa dimainkan bersama. Itu juga bisa belajar sambil main pakai buku aktivitas. Terus buku kenangan. Ini berisi foto-foto biasanya ya tentang liburan, ulang tahun. Ini anak-anak juga bisa bikin buku seperti itu. Jadi untuk jurnal mereka di kemudian hari ya nanti buat diingat gitu juga bisa. Terus kalau anak-anaknya suka bikin isi atau rima gitu kan, itu bisa juga dijadikan buku sendiri. Terus biasanya eksperimen nih, anak-anak kan biasanya di portofolio sih sebenarnya, tapi uh, lebih ke apa namanya, kenangan mereka gitu loh. Membuat eksperimen ini ternyata terdokumentasi, jadi mereka punya buku sendiri, jadi sains sains yang ada gambarnya terus ada penjelasannya, jadi mereka buat sendiri, mereka setelah bereksperimen tuh terus dijadikan buku gitu. Terus juga buku cerita bergambar kolaboratif, jadi kayak melibatkan beberapa anak untuk cerita sama, jadi ajak tuh teman-temannya yang lain, misalnya teman SD sekolahnya gitu ya, teman sekolah gitu, yuk kita nulis buku bareng. Jadi udah dari kecil udah belajar collab dia, collab nulis buku gitu. Jadi ini sangat sangat menyenangkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak tuh lebih kreatif, lebih banyak apa namanya, berkreasi gitu. Lanjut Mbak. Nah, setelah itu lanjut melatih anak berkreasi dan berimajinasi ya. Jadi kunci untuk perkembangan keterampilan kognitif, emosional, dan sosial mereka itu. Dan anak-anak ini belajar gimana berlatih berkreasi dan berimajinasi. Beberapa caranya biasa seperti ajak anak kita untuk berbicara dan bercerita gitu kan. Jadi uh, dorong mereka tuh untuk buat mereka sendiri, tanya tentang karakternya yang mau dibuat seperti apa, setting apa gitu. Terus dialog kreatif, apa, tanya ya, cari anak-anak tuh tentang ide-ide mereka dan pertanyaan terbuka. Memiliki kekuatan super, apa yang akan kamu lakukan gitu. Ini biasanya anak-anak kan berimajinasi, aku punya kekuatan super nih, atau misalnya pas nonton Elsa kekuatan es gitu ya, itu imajinasi mereka. Terus bisa juga setelah itu kita siapkan alat dan bahan kreatif. Jadi sebagai orang tua memfasilitasi ya. Jadi seperti krayon, cat, kertas berwarna gitu. Jadi biar mereka mereka yang mengeksplorasi teknik dan gayanya mau membuat bukunya seperti apa. Terus juga bisa menggunakan bahan daur ulang yang tadi seperti kardus, botol, plastik, atau kain bekas, atau apapun yang bisa membuat mereka merangsang kreativitas mereka untuk membuat sesuatu yang baik. Selanjutnya berkebebasan dalam berkreasi. Jadi jangan kita yang
Suaranya nggak kedengeran, Mbak Anur. Di teman-teman kedengeran nggak? Kayak nge-freeze ya? Iya, di aku juga nggak ada suaranya nih, Mbak. Oh, emang tadi Mbak Anur pas di awal tuh bilang di Jogja lagi mendung. Aku agak khawatir nih sinyal. Katanya gitu. Oh gitu. Coba kita tunggu dulu ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Anur bisa ini lagi. Aku coba hubungin Japri dulu. Maaf ya teman-teman, ini force major. Cih. Nggak apa-apa, Mbak. Ini salah satu dinamika belajar lewat Zoom nih. Aku bener deh dengerin apa? Dengerin penjelasannya Mbak Nur tuh kebayang gitu ya ampun seru banget ya pembikinan kayak gitu ininya apa dan apalagi contoh-contoh yang diceritain tuh bener-bener relate banget kan sama yang dialamin sama anak-anak kita gitu. Bentar ya, aku izin mute sebentar ya Mbak Dewi biar aku bisa telepon. Silakan, Mbak. Oh, maaf, tadi sinyalnya Wah, alhamdulillah sudah kembali nih, Mbak kelempar. Nur ya. Silakan lanjut, Mbak Nur. Sinyalnya saya lagi mending. Anu lanjutkan ya. Tadi sampai diberi kebebasan ya. Setelah kita memberi kebebasan itu kayak untuk melakukan eksplorasi dengan hal yang baru tanpa harus sempurna ya. Lanjut terus ciptakan lingkungan yang inspiratif. Jadi kayak ruang kreatif buat area khusus di rumah untuk kegiatan seni kerajinan. Pastikan area ini memiliki bahan untuk eksperimen. Jadi kayak kita tuh nyiapin mungkin nggak harus ruangan ya, pojokan aja gitu. Jadi di situ isinya alat-alat juga bahan-bahan yang bisa anak-anak eksplorasi sendiri. Jadi ketika mereka pengen buat ya di situ gitu. Jadi tidak memberantaki bagian atau area rumah lainnya gitu. Jadi benar-benar kita fasilitas. Terus ketika mereka sudah punya karyanya, kita bisa tuh memajang karya ya. Jadi ini akan memberikan dorongan positif, membuat mereka merasa bangga dengan si mereka. Biasanya kita tuh kalau nggak di apa namanya ditempel gitu di dinding, bisa juga dimasukin kayak ke clipping gitu ya, ditaruh di ruang tamu biar kalau misalnya ada tamu bisa lihat-lihat gitu. Mereka biasanya seneng tuh ketika ada tamu terus eh ini apa ini karya siapa gitu, jadi bisa ngejelasin dengan bangganya gitu kalau itu karya mereka sendiri. Terus terus bacakan buku dan cerita. Jadi anak-anak itu ya ketika kita baca buku cerita fantasi apa merangsang fantasi mereka ya untuk berimajinasi. Jadi diskusikan elemen cerita apa yang mereka bayangkan dari cerita itu, mereka bisa membayangkan apa saja yang ada di cerita yang kita bacakan. Terus kisah berkelanjutan. Jadi buat melanjutkan apa kayak bikin beberapa seri gitu loh. Jadi misalnya yang pertama tentang singa, nanti yuk kita bikin tentang harimau, tentang kelinci, tentang kambing ya gitu. Jadi ada buku-buku yang berseri tentang temanya hewan gitu. Terus lanjut ya, berikan tantangan kreatif gitu. eh, Tantangan kreatif ini tuh bisa berupa permainan, permainan board game kayak gitu-gitu. Terus bisa juga kita kasih tugas kreatif mainan dari misalnya apa namanya sesuatu dari yang bahan tidak biasa, misalnya daun-daun kering kayak gitu-gitu. Bisa nggak sih kalau daun-daun itu kita manfaatkan jadi sesuatu karya gitu. Misalnya di buku cerita itu mau kita bentuk nggak pakai pewarna nih Dek atau Kak gitu ya. Pakainya daun kering. Bisa nggak kira-kira daun-daun kering itu jadi sesuatu yang eh,
yang menggambarkan apa gitu kan. Misalnya dari daun kering kita bisa bikin baju-baju, dari daun-daun kering itu kita bisa bikin bentuk rumah, bentuk hewan kayak gitu gitu. Jadi sesuatu yang apa namanya yang kita kira nggak berguna ternyata bisa loh jadi karya seindah itu gitu. Terus lanjutnya dorong aktivitas luar ruangan. Nah, ini tadi ya petualangan di alam. Jadi kayak anak-anak tuh kita ajak eksplorasi seperti hiking atau bermain di taman. Ini juga bisa menciptakan atau merangsang imajinasi dan memberikan mereka inspirasi baru. Terus bermain peran itu juga bisa apa namanya mereka punya bayangan karakter gitu loh. Jadi pura-pura jadi karakter apa gitu. Nanti bisa untuk mereka ceritakan juga di buku-buku mereka seperti itu. Terus lanjut libatkan mereka ini ya latih latih keterampilan problem solving. Nah, kalau kalau proyek di AIWA ini itu kita bisa merakit, memperbaiki barang seperti kerajinan tangan toh itu apa namanya dengan bahan-bahan yang ada itu gitu. Tantangannya apa nih dalam membuat barang-barang ini bisa menjadi sesuatu yang baru. Jadi itu juga melatih keterampilan problem solvingnya. Terus juga memicu pemikiran kritis dan kreatif jika harus membangun rumah dari bahan yang ada di sekitar kita gitu. Kita tanya yang mengundang mereka berpikir gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pasir, kita pakai apa ya? Bikin apa gitu, gitu. Jadi kita bisa tanya jawab sama anak-anak. Selanjutnya, libatkan mereka dalam aktivitas keluarga seperti eh, masak, berkebun, mendekorasi rumah gitu ya. Terus proyek kolaborasi bersama gitu. Biasanya ayah ngapain, ibu ngapain, kamu ngapain yuk gitu. Jadi bareng-bareng ya kolaborasi. Terus ketika sudah bisa puji dan hargai mereka. Jadi kasih apresiasi, terus apa namanya? Ini akan meningkatkan percaya diri dan motivasi anak itu. Terus eh, kalau udah kita tanya nih ke anak-anak tentang proses kreatif mereka, terus diskusikan ide-ide yang udah ada di mereka dengan antusias. Jadi kita harus antusias terhadap ide-ide anak-anak. Lanjutnya, Mbak, yang terakhir menambah kosakata. Terus gimana sih cara gitu kan menambah kosakata untuk perkembangan bahasa dan komunikasi anak? Kita bisa baca buku secara rutin, variasi bukunya juga banyak gitu. Jadi bisa yang berisi informasi, buku belajar atau buku cerita. Terus kita juga bisa diskusi gitu kah apa penggunaan kata-kata baru, terus penggunaan kalimat kayak gitu-gitu. Terus bisa juga pakai flashcard, terus yang kartu-kartu bergambar itu juga bisa menambah kosakata. Jadi kita bikin ke permainan kartu, terus atau mencocokkan gambar dengan kata-kata gitu. Terus berbicara dan berdialog kalimat panjang ya biasanya. eh, jadi nggak pakai kata-kata yang sederhana lagi. Kalau mau nambah kosakata, kita bisa pakai kalimat yang agak panjang yang mereka akan mikir ini artinya apa ya, ini karena maksudnya gimana ya gitu. Nanti kita bisa ajak untuk bicara topik tanya jawab untuk mengenalkan kata-kata baru itu. Selanjutnya kegiatan kreatif, terus bisa dengan Scrabble, Google, teka-teki silang dan kayak gitu-gitu ya. Terus mencari kata-kata kayak game apa namanya? Yuk cari kata ini gitu. Terus ini maksudnya gimana gitu juga bisa. Terus kayak eksplorasi dunia nyata ya kayak kunjungan ke tempat-tempat baru, bisa ke pasar, kebun binatang, museum. Nah, itu nanti mereka akan menemukan kata-kata baru di situ. Mereka akan pasti bertanya ya. Terus kegiatan sehari-hari kayak belanja di di mana nanti mereka barang-barang apa atau produk-produk apa yang mereka belum tahu mereka jadi tahu gitu. Terus
juga sudah banyak. Terus kita juga bisa menggunakan kosa ya, kayak kita jelaskan maknanya, makna dari kosakata itu apa. Ya, ketika membaca bersama, jadi kita harus kayak latihan dan pengulangan juga perlu ya. Jadi kayak gunakan kata-kata itu yang mereka udah tahu dalam kegiatan sehari-hari. Jadi mereka lebih lebih dalam lagi dari tersebut. Kami ajak anak kata baru dalam situasi berbagai situasi ketika mendapatkan kata-kata baru banget untuk ngomong kata-kata gitu. Itu terakhir selesai bisa lanjut. Karena kita berkaryanya tuh DIY-nya kok pakai barang bekas, ternyata bisa loh, dan itu manfaatnya banyak, bisa menambah kemampuan imajinasi dan anak-anak berkreasi. Sekarang Mbak Nur mau nunjukin cara bikinnya nih ya. Sambil praktek, teman-teman juga boleh. Kamu bentar. Selain teman-teman yang mau sambil praktek, kita sambil lihat, dibimbing sama Mbak Nur. Kalau mau ada pertanyaan juga interaktif aja ya, bisa langsung ditanyakan apa yang kurang jelas. Nanti Mbak Nur sambil menjelaskan, sambil mempraktekkan. Aku izin dulu sebentar ya, ada anakku perlu. Oke. Nah, ini nanti sama Agnia ya. Agnia mau bikin apa, Kak? Bunga mawar. Agnia mau bikin bunga mawar. Udah siap bahan-bahannya? Sudah. Oke. Kita bisa mulai bikin ya, Kak ya? Oke. Mbak Dide, Mbak Anurnya Agnia, bisa. Mbak Nurnya menghilang ya. Heeh. Ah, Agnia, hai. Suaranya masih di mute, nggak kedengeran. Lagi mau bikin bunga mawar ya. Ya. Itu sudah lengkap. Coba deh kita lihat, kita sholat nih di depannya Agnia, ternyata udah banyak perlengkapannya loh. Ada apa aja itu? Kardus, kertas, krayon, ya, spidol. Masya Allah, silakan. Agnia, Z-nya apa? Boleh tahu nggak? Nama panjangnya belakangnya Z-nya apa sih singkatannya? Zayina. Oh, Masya Allah. Makasih. Ayo kita dengerin yuk. Kita lihat Mbak Anur dan Kakak Agnia membuat bukunya. Silakan. Siapkan kartu. Saya pakai melihat dulu. Kayak kayaknya yang ada yang dilibatkan atau yang harus yang ada lipatannya. Sebenarnya pakai kardus yang ada lipatannya. Hmm. Kayak mau bikin apa? Kayak bikin apa? Bunga mawar. Yaudah. Pakai apa bunga mawar ini?
Pakai plastik. Oke. Plastiknya di mana? Hmm. Bunga mawar dari apa itu? Dari apa, Kak? Plastik. Plastik kresek itu, plastik pembungkus apa? Oh iya iya iya. Mawar plastik ungu ya, mawar sininya. Jadi ini ceritanya mau bikin buku tentang mawar gitu, buku tentang bunga-bungaan. Iya. Menggunakan gunting udah kayaknya udah sat-set gitu, udah biasa ya. Digulung-gulung. Teman-teman bisa bikin sesuai keinginan. Oh, kalau itu Gak harus pertamanya mau. ini ya nyontoh dulu apa kreasi sendiri itu idenya? Kreasinya tuh lihat contoh apa? Lihat video dulu atau langsung coba-coba sendiri gitu. Bagus gitu gimana? Hmm. Mau berat dulu. Ini taruh ini dulu. Udah, Kak. Udah. Nah, habis itu dicoret pakai spidol Buat apa itu? kain. Coret pakai spidol, dikasih garis. Jadi tangkai bunga. Nggak. Ini nanti dilihat. Oh, ini loh. Nah, boleh ditambah lagi. Daun. Nggak apa. Tuh daunnya ya, dilukis daunnya ya. Iya. Apa durinya? Mawar kan berduri. Daun. Oh ini daunnya. Ini kalau digabungin nanti jadi kayak scrapbook gitu ya Mbak Anur ya. Iya, Banyak tempelan-tempelannya gitu ya Mbak berarti. iya, benar. Sebelumnya nih Agnia udah pernah bikin buku sendiri Mbak. Udah, Bikin buku ini udah sering bikin bikinan eh, buku gini. udah. Oh, pertama dulu malah dongeng karakter gitu loh, kambing di peternakan. Jadi dia bikin kayak wayang-wayangan dari kardus gitu, bentuknya kambing gitu kan.
terus di kardusnya dia bikin ladang gitu kayak rerumputan, terus nanti kayak dimain-mainin gitu loh. Jadi kayak Oh, latar dalang dalang tapi dalam versi kardus gitu. kayak apa? Pop up, buku Terus pop up kalau dijual gitu kali ya. Malah bisa digerakin ya. maknya tuh apa, kalau pakai lem tembak itu dia ada apa namanya, takut sendiri pernah pakai sendiri terus kena. Terus Panas sekarang kalau ya. jadi minta di ditemenin pakai udah. Ini nggak tahu. Biasanya kalau bikin buku gini sampai jadi sampai ke proses akhir tadi ke yang apa diikat gitu ya Mm-mm. dijilidnya itu berapa Mm-mm. lama ininya Itu dari paling setengah hari. proses setengah hari dari proses Iya, apa bikin konsep tadi yang Mbak bilang itu bikin konsep pemindahannya gitu. iya. Masya Allah kok. Mm-mm. Biasanya pagi dia mulai jam 8-an gitu, nanti mau zuhur tuh dia udah ngasih karyanya ini udah jadi. Cuma ini kan kita lagi beres-beres rumah ya, punya tuh nggak ketemu buku-bukunya dia tuh di mana yang udah jadi gitu. Dari kemarin dari misalnya Masya dari kardus snack box itu loh yang warnanya putih gitu kan, atau Allah. box-box itu loh yang tempat makan itu biasanya dia suka karena warnanya putih bisa digambarin kan, terus Heeh. dijadiin satu gitu. Jadi digambar sama dia terus nanti pakai benang kayak gini di dibolongin terus dipakai benang diikat jadi satu jadi kayak buku. Wah, Oh gitu. Itu berarti Mbak Anur itu ngumpulin benda-bendanya dulu, misalnya kayak apa box-box kardus itu Mbak Anur kumpulin dulu sampai ada banyak, baru Agnia biasanya bikin atau dia pas ada sendiri pas kalau bikin gitu. nemu nemu itu sih Badide, kayak misalnya nemu apa botol atau kardus atau apa yang menurut dia menarik, nanti dia bilang gini, ini boleh nggak dibuat apa gitu, dia mau buat apa gitu pasti ngomong ini boleh nggak dibuat itu, jadi ya dibebasin juga sih. Benar-benar benar-benar dari ide anaknya sendiri ya, bukan apa kan ada ya kayak yang ibunya ngumpulin dulu nih ada ini, ntar coba bikin ini. Kalau Agnia ini emang modelnya dari ngeliat benda langsung kepikiran mau bikin apa gitu ya. Iya, terus kemarin aja tuh dia lagi bahas tema apa ya, keluarga atau apa di sekolahnya itu, terus dia bilang katanya mau dong bikin jurnal keluarga, jadi kayak mengumpulin apa nasab keluarganya dari Simba Buyut namanya siapa katanya kayak gitu. Jadi katanya tapi dia kayaknya harus wawancara sama Mbah deh biar tahu gitu, maksudnya kan dia nggak kenal tuh sama yang atas-atasnya gitu. Ya Allah, benar-benar ini ya kreatif gitu anaknya. Hmm. Nanti boleh juga ya Mbak Anur lihat kalau masih ada ininya buku-buku yang udah jadinya yang udah dijilidnya tuh. Jadi pengen Ya. lihat aku Oh, yang versi yang dongeng jurnal dailynya, terus yang buku pop up. Aku nggak kebayang. Aku bilang, aduh, coba aku ketemu, aku kenal sama Mbak Anur dari dulu-dulu deh. Aku mikir gitu. Tapi ini kepake loh, Mbak. Maksudku, iya. eh, kalau sekarang tuh kan anak-anak tuh ada istilahnya pelajaran P5 ya, yang apa sih program pemuda Pancasila apa gitu ya di sekolah gitu. Itu anakku yang udah SMA itu dia bikin proyeknya sama teman-temannya bikin buku. Asalnya ya itu karena waktu kecil pernah bebikinan Wah, begini gitu. Jadi masih kerasa gitu manfaatnya bebikinan begini sampai pas anaknya gede tuh bener-bener kisah nyata banget gitu. Aku ngalamin langsung. pot atau Nanti lama-lama bisa diterbitin loh bukunya Nia. Tadinya masih buat
ininya aja ya. Kalau kemarin proyek sekolahnya dia tuh ini Mbak, apa bikin eksperimen terus dijadikan komik ini. Yo, Ini dari fotonya dia sendiri belum sama jelas. adik-adiknya dijadiin kartun gitu kan. Terus bikin komik gitu. Oh, Jadi nah jelas jadi gambarnya. jadi kayak eksperimennya dia gitu lah. Dia bikin apa namanya kayak gini, dibikin cerita gitu loh dari kaos sama misalnya dari ini bunga pewarna alami kayak gitu apa aja sih yang bisa diwarnain untuk kaos putih ini gitu. Percakapannya sama adiknya, eksperimennya kayak gimana, terus hasilnya kayak gimana gitu. Jadi perbandingan tadi kan ada misalnya pewarna itu kan dari ini kayak apa namanya nih, buah naga, bunga telang, kunir, terus daun suci gitu kan. Terus habis itu sama dia diwarnain ke kaos putih, jadinya kayak gini awalnya. Terus setelah dicuci, setelah apa namanya, yang luntur yang mana? Ternyata yang malah bertahan itu yang warna kunyit. Jadi ini langsung ada apa namanya, percobaan yang dijadiin ke komik gitu loh Mbak. Jadi dia ada tuh bajunya dua-dua ini hasilnya dari yang Dari tadinya percobaan. warna bunga telang dan buah naga yang kunyit gitu. Jadi buku ini berdasarkan dari eksperimennya dia terus dibuat komik. Udah Kak? Ini di Mau kolom chat ada yang bilang nih, wah seru Kakak Agnia, nanti Teteh Naira mau bikin juga ah. Soalnya udah punya ceritanya, tinggal dibuat bukunya. Wah, keren banget nih. Bisa kan ya, apalagi udah ceritanya udah ada, tinggal dibuat bukunya, dikreasi-kreasiin dengan dengan barang-barang yang ada di betul. sekitar kayak Agnia ini. eh Mbak Afriza, raise hand. Ayo silakan Mbak, langsung aja sambil praktek kita tanya-tanyanya. Iya, ya, izin bertanya ya, Mbak Dide. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu apa? Tadi tuh komik tadi kan ada gambarnya ya. Itu gambarnya pakai foto, dibikin komik gitu ya, Mbak. Iya Yang betul. tadi tuh, Jadi di sini dia bikin ini loh adiknya sendiri, Agnia dan Ava. Jadi dia sama adiknya dijadiin kartun, karakter kartun yang edit uminya karena dia belum apa editornya. Jadi merapikan aja sih gitu. Terus aplikasi yang dipakai ini Canva sama eh, apa yang mengubah foto apa jadi ya kalau kartun. nggak salah Tune App. Jadi eh, foto jadi kartun gitu. Terus latarnya ini dia sendiri yang ini yang apa namanya milih gitu. Settingan tempat-tempat ininya, terus gambar-gambarnya, penempatan juga dia gitu. Wah, cakep nih. Terus nih, ada lagi nih. Mbak, mau nanya, Mbak. Itu kan kalau buku kan pasti ada teksnya kan? Bukan cuma kreasi-kreasi atau jadi scrapbook gitu kan. Nah, di teksnya itu siapa yang nulis? Agnia juga yang nulis. Aknya sendiri. Jadi sebelum Masya ditulis ke Allah. sini ke aplikasi dia bikin coretan di kertas dulu. Konsepnya mau seperti apa gitu. Wah, cakep kan Nia. Ini mah kirim ke penerbit aja. Tuh, Masya Allah. Kan bener kan langsung. Tadi. Ya, ini. Dibanyakin, ditebelin, terus kirim ke penerbit.
Dari Cakep. Belum. DIY buku sendiri nanti bisa dinikmati sama lebih banyak orang ya kalau ke penerbit. Iya, betul. Betul banget, Mbak Dide. Ini Kirain yang nulisnya. Ya dia Agnia cuma kasih aja. Ternyata Agnia sendiri yang nulis ya. iya dari dia hasil suka percobaannya katanya dari hasil percobaan warnanya itu ya dijadiin buku komiknya, Masya Allah. Ya, makanya kalau misalnya cuma kreasi, kirain cuma scrapbook gitu. Agnia yang bikin. Oh, yang nulis, kalau yang nulis Agnia juga. Wah, ini penulis cilik juga ini ya, Kak. Kakak Agnia ya. iya Ya Allah. Ini kita udah jam 11 lewat loh. Keasikan ngelihat atau praktek. sebelum lewat ya, maaf Kata nih Nisa kelewat. bunganya bagus banget, padahal dari plastik. Katanya gitu tuh di chat dari Mbak Hastia. Ada Nisa ngeliat bunganya, kok bisa bagus banget katanya. Gimana tuh Agnia? Nah, caranya gimana tadi? Ini kayaknya gini. Nah, nah, ini jadi satu halaman dulu aja. Nanti nanti diselesaikan karena kalau nunggu semuanya jadi kan lama ya. Nanti teman-teman juga bisa nih buat terus nanti store di WAG kali ya. Nanti Agnia juga lanjutin lagi. Ini Iya, nanti belakangnya bisa dan ditambahin ini lagi. bunga mawar kecil. Mawar kecilnya. Iya. Udah selesai, Kak? Nah, nanti bisa dihias-hias gitu ya, Kak ya. Karya-karya sebelumnya mau lihat dong, Mbak. Oh, nyari ini nih rumahnya lagi berantakan nih. Kita lagi bongkar-bongkar. Masya Allah. Ini Iya benar, bongkar-bongkar kemarin. sama kakak Agnia nih. Itu nanti jadinya kardusnya jadi covernya gitu ya? Iya, nanti covernya dihias lagi gitu. Oh, Kalau keren. kalau ini kan dalamnya gini ya, terus ini bisa dihias luarnya. Tapi misalnya udah ada warnanya, bisa ditempelin kayak pakai kertas apa kayak gini, apa namanya ini? Kertas lipat itu loh, origami. Ini juga dia dulu bikin amplop-amplop dari kertas origami dikasih pita kayak gini. Ini udah agak agak nganu nih, udah bentukannya udah aneh. Soalnya emang ini kemarin kita habis bongkar-bongkar banyak banget barang di rumah gitu kan. Dia tuh bikinnya banyak banget Mbak. Jadi mau tak kasih lihat ini tuh satu box ini isinya karyanya dia semua dari zaman TK itu plastik apa namanya kertas kardus jadi itu banyak banget tak kumpulin karena kalau mau dibuang juga sayang ya nanti dia biar bisa ingat dari kecil stepnya dia gambar tuh dari yang tadinya cuma coret-coret doang terus ternyata bisa jadi bentuk apa gitu. Oh, Masya Allah, banyak banget sampai satu kotak. Tapi itu tuh Sambil Kak Agnia Udah. menyelesaikannya. Oh, tapi ada pertanyaan dulu nih. Mams, kalau masih usia 4 tahun kan belum bisa nulis dan baca. Scrapbooknya itu kalau tanpa tulisan jadi gimana ya? Ada nggak sih contohnya yang tanpa tulisan? Ya, Ada itu nggak? yang kayak kambing itu loh yang Anur ceritain itu nggak ada tulisannya sama sekali. Nanti jadinya kayak dongeng, jadi dalang gitu loh. Jadi cuma apa namanya gambar dan karakter gitu. Cuma gitu aja. Nanti yang Tuh bacain dia ibunya ya Mbak ya? Baca yang pas gerakin ibunya yang ngedongengin gitu ya? enggak, Agnes sendiri yang ngedongengin ya. Udah kayak dulu tuh kalau seingat Anur tuh kalau dia tuh bilang gini, ini kambingnya lapar, mau makan. Jadi cuma sesimpel-simpel itu, tapi dia bisa bikin merangkai kalimat sendiri, mau ceritain kambingnya Ada ngapain-ngapain. nggak contohnya Mbak? Masih ada nggak buku yang gambar itu?
Nabung Aduh, tuh. kemarin tuh gimana sih Kak? Ini kok. Nanti ya Mbak Gina kalau ada bukunya ketemu nanti di-share di WA ya, di WA group. Karena waktu webinar kita terbatas ini kita udah lewat 15 menit dari jam 11 saking asiknya nih DIY-an. Juga ada kayak gini, kayak gini tuh juga ini waktu TK dia. Ini ceritanya tuh ini TK kan waktu sama Kak Desi. Bukan, Bukan loh. sama Kak Kristi. Oh, ini kelas 1 ya berarti. Ini kelas 1. Ini kayak ikan-ikan kumpul terus jalan setapak gitu ceritanya. Bisa Cakep ya, walaupun belum bisa nulis, belum bisa baca, tapi bisa jadi buku DIY-nya. Iya, sebetulnya kalau di buku anak biasa juga kan ada buku anak yang tanpa teks kan, namanya buku senyap atau silent book. Itu kan cuma gambar atau cuma itu doang. Yang nanti anak sendiri yang nyeritain. Itu bisa, itu keren sih. Oh Keren. gitu, ternyata jadi buku itu nggak mesti yang harus ada tulisannya aja ya, tergantung fase umur anaknya juga. Cakep. Idenya itu loh yang luar biasa. Soalnya kakak Hafsah juga lagi suka gunting-guntingan dan aku tempelin di kertas HVS gitu, Mam. Kalau kumpulan gambar aja masuknya ke jenis clipping kali ya. Iya, Kak. Eh, Jadi gambar-gambar kalau dari gambar-gambar kakak Hafsah. itu tadi ada itu kan jenis buku bergambar. Jadi memang buku bergambar itu isinya gambar-gambar aja, nggak ada apa namanya. Balik kan, selain buat kenangan, kebanggaan, juga meningkatkan minat baca dari anak-anak. Makasih banyak loh Mbak Anur dan Kak Agnia atas materi yang sudah disampaikan ke kita, sangat memotivasi dan jadi ya itu membuka ternyata bisa ya dengan barang-barang yang ada, dengan ide-ide yang tadinya terlihat sederhana jadi hasil karya yang keren banget gitu. Ini karena tadi kita sudah bertanya sambil praktek dan waktunya juga sudah agak lewat, kita masuk ke penutup aja ya karena sini udah selesai prakteknya dan ini adalah sesi terakhir dari Festival Literasi Ibu dan Anak. Sudah sesi kelima. Sebelum foto bersama, acara ini akan ditutup oleh Ketua Tim 4 Pendidikan Bermutu, Mbak Dewi Fitriana. Kepada Mbak Dewi Fitriana, mungkin ada penutupan kata-kata penutup penyemangat yang ingin disampaikan atas kegiatan Festival Literasi Ibu dan Anak ini kepada Mbak Dewi. Dipersilakan, Mbak. Mbak Dewi. Assalamualaikum. Yuhu. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Halo, tes. Sudah masuk kan Mbak suaraku? Ya, sudah terdengar Mbak Dewi. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Semoga masih semangat ya. Di jam 11.20 nih. Waalaikumsalam. Di jam 11.20 walaupun sudah lewat 20 menit, tapi alhamdulillah teman-teman tetap setia nih menemani kita semua nih. Tetap stay di kelas belajar siang hari ini bersama Om Anur dan Kakak Agnia. Alhamdulillah Festival Literasi Ibu dan Anak terdelivery dengan baik. Masya Allah, aku sangat luar biasa gitu ya melihat antusias teman-teman peserta gitu ya yang semangat mengikuti sesi dari awal sampai akhir nih. Istilahnya kita dapat paket komplit nih. Ada sesi belajar waktu di awal sama Mbak Iza, gitu ya. Ada sesi belajar sama Mbak Nikmah